Oke, ayo kita langsung mulai aja. Coba bayangin sebentar, gimana kalau cinta atau kasih sayang itu benar-benar dijadiin pondasi utama buat kurikulum sekolah kita. Nah, di bedah dokumen kali ini, kita bakal ngebahas sebuah kerangka kebijakan yang menurut saya luar biasa menarik dari Indonesia untuk tahun 2025, yaitu kurikulum berbasis cinta. Ini bukan sekedar panduan teknis yang kaku ya, ini benar-benar usaha komprehensif buat merombak cara kita melihat pendidikan, sekaligus jadi penawar buat masalah dehumanisasi yang akhir-akhir ini makin bikin kita prihatin. Dan yang bikin ini makin relevan, ini tuh bukan sekedar ide konseptual yang ngawang-awang. Sama sekali bukan. Ini adalah kerangka kerja resmi yang dirilis langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bayangin aja, sebuah institusi negara secara eksplisit naruh cinta dan kasih sayang sebagai basis kurikulum. Ini ngasih sinyal kuat banget kalau ada niat serius buat ngubah pendidikan kita. Dari yang tadinya cuma sekedar transfer ilmu, jadi proses pembentukan karakter dan peradaban yang utuh. Tapi, sebelum kita ngomongin solusinya lebih jauh, kita harus lihat dulu nih realitas pahit yang lagi kita hadapin. Kita sekarang ini ada di tengah krisis dehumanisasi yang benar-benar nyata. Di luar sana, kita ngelihat konflik global dan perang yang nggak berkesudahan. Terus di sekitar kita, masih banyak diskriminasi sistemik, intoleransi, bahkan kekerasan. Dan yang paling bikin miris, krisis kemanusiaan ini udah masuk ke ruang kelas kita. Bentuknya kayak bullying atau kekerasan di sekolah. Ini realitas gelap yang benar-benar paksa kita buat ngambil tindakan. Jadi, buat ngebahas ini semua, kita punya peta jalan yang jelas. Kita bakal mulai dari melihat krisis dehumanisasi di pendidikan, terus kita masuk ke solusinya, yaitu kurikulum berbasis cinta. Setelah itu, kita bahas pergeseran paradigma, lanjut ke konsep 5 panca cinta, dan terakhir, gimana sih praktik integrasi kasih sayang ini sehari-hari di kelas? Oke, kita masuk ke bagian pertama, krisis dehumanisasi di pendidikan, dan apa sebenarnya akar dari krisis global ini. Dokumen ini punya satu kutipan yang dalam banget. Dikatakan bahwa kemanusiaan itu hanya satu. Coba deh dipikirin. Ketika kita mulai lupa kalau kita dan orang lain itu sebenarnya satu kesatuan, ketika empati dasar kita hilang, ya disitulah pendidikan gagal ngelindungin murid dari hal-hal kayak intoleransi dan kekerasan. Maksudnya gini, ilmu pengetahuan yang diajarin tanpa dasar cinta, ujung-ujungnya cuma bakal dipakai buat mendominasi orang lain, bukan buat ngerawat kehidupan bersama kita. Nah, dari situlah kita beranjak ke bagian kedua, yaitu solusinya, kurikulum berbasis cinta. Poin krusialnya ada di sini. Kurikulum ini punya satu konsep filosofis yang jadi jantungnya, namanya simpatia atau simpati kosmis. Jadi, ini bukan cuma soal ngajarin anak-anak buat jadi orang baik ya, lebih dari itu. Konsep ini ngebangun pemahaman kalau seluruh alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun, itu saling terhubung, saling bergantung, dan bergerak kayak satu organisme utuh yang diikat sama cinta. Lewat simpatia ini, murid-murid diajarin satu prinsip dasar. Apa yang baik buat alam semesta, otomatis bakal baik juga buat diri mereka sendiri. Masuk akal kan? Selanjutnya, bagian ketiga, pergeseran menuju paradigma cinta. Karena buat nerapin filosofi tadi, kita butuh perubahan cara pandang yang lumayan radikal. Di dokumen ini disorot banget kalau selama ini pendidikan agama itu kadang terlalu kejebak di teologi maskulin, yang fokusnya ke sifat Tuhan yang maha menghukum, atau jalaliyah. Efeknya apa? Nilai-nilai itu akhirnya diajarin lewat rasa takut. Nah, kurikulum ini mengegeser paradigma itu jadi teologi cinta, yang fokusnya lebih ke keindahan atau jamaliyah Tuhan. Praktiknya di sekolah, ini berarti kita beralih dari metode hukuman yang kaku, ke disiplinan positif yang dibangun dari kasih sayang dan kelembutan. Pastinya ini pendekatan yang jauh lebih ngena. Pergeseran selanjutnya juga nggak kalah menarik. Pendidikan itu nggak seharusnya cuma nomos-oriented atau sekedar ngejar kepatuhan sama aturan karena takut dihukum, atau cuma buat ngejar nilai ujian doang. Yang bener itu harusnya eros-oriented. Artinya, digerakkan sama cinta dan hikmah yang dalam. Jadi kalau seorang murid taat sama aturan, itu murni karena rasa cinta mereka ke sang pencipta dan ciptaannya, bukan karena dipaksa. Dan pergeseran esensial yang terakhir, dari pandangan yang atomistik jadi holistik. Pandangan atomistik itu kan misahin antara aku dan orang lain, yang sering banget jadi bibit prasangka dan konflik. Nah, kurikulum ini ngebawa kita ke pandangan holistik. Ibaratnya gini, karena kita semua saling terhubung, kalau kita nyakitin orang lain atau ngerusak lingkungan, itu sama aja kita lagi nyakitin diri kita sendiri. Pandangan kayak gini nih yang benar-benar ampuh buat ngeruntuhin tembok intoleransi. Oke, kita masuk ke bagian keempat, konsep 5 panca cinta. Ini tuh kerangka utama dari kurikulumnya. Kalian mungkin mikir, terus gimana caranya filosofi setinggi itu diterapin sama guru-guru di lapangan? Ternyata pendekatannya sangat terstruktur. Dokumen ini pakai kerangka appreciative inquiry dengan alur 4D. Pertama, discovery atau proses nemuin makna esensial cinta. Kedua, dream,
bayangin visi pendidikan buat Indonesia Emas 2045. Ketiga, desain, nyusun cetak biru cara ngajarnya. Dan keempat, destiny, yaitu ngukur dampaknya. Jadi kelihatan banget ya kalau kurikulum cinta ini tuh direncanain dengan super matang. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah gimana konsep cinta itu dibagi jadi 3 alur logis supaya gampang diintegrasiin. Pertama, ada sumber cinta, yang pastinya berasal dari Sang Pencipta. Terus kedua, tanda cinta, yaitu gimana cinta itu kelihatan lewat ilmu pengetahuan dan alam semesta. Dan yang ketiga, tali cinta. Ini tuh wujud nyata interaksi kita sama diri sendiri, sama orang lain, dan juga sama negara kita. Dari ketiga struktur tadi, muncullah yang namanya 5 panca cinta. Bisa dibilang ini DNA utamanya. Ada cinta Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama, dan pastinya cinta tanah air. Kelima hal inilah yang bakal ditanamin terus-terusan sama guru di kelas setiap harinya. Entah itu di pelajaran agama, sains, ataupun sosial. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, integrasi kasih sayang pembelajaran. Gimana sih praktiknya di dunia nyata? Pasti, ini pertanyaan yang dari tadi muter-muter di kepala kalian kan? Gimana bentuk nyatanya di lapangan? Gimana caranya guru mastiin anak-anak ini nggak cuma ngafalin teori soal cinta, tapi beneran ngejalanin kasih sayang itu pas mereka belajar? Jawabannya ada di metode pembelajaran berbasis proyek yang disebut FIGHTS. Alurnya itu simple tapi transformatif banget. Feel, ngerasain masalahnya langsung lewat observasi. Imagine, ngebayangin solusinya bakal kayak apa. Do, ngelakuin aksi nyatanya. Dan share, ngebagiin dan ngedukasi orang lain. Metode FIGHTS ini benar-benar ngedorong murid yang tadinya pasif cuma dengerin, jadi orang yang aktif dan punya empati buat mecahin masalah. Dan ini ngasih gambaran yang benar-benar brilian. Ada satu contoh di dokumen itu yang bikin saya kagum. Bayangin kelas tentang cara berwudu, pakai metode FIELDS. Di tahap feel, murid ngukur air yang mereka pakai. Dan kaget dong pas sadar mereka ngebuang sampai 9 liter air. Terus di tahap imagine, mereka belajar kalau Rasulullah ternyata dulu cuma pakai sekitar setengah liter air aja. Masuk ke tahap do, murid-murid ditantang buat wudhu pakai 1 botol air mineral kecil doang. Dan di tahap share, mereka bikin video edukasi soal hemat air. Luar biasa kan? Ini benar-benar perpaduan yang pas banget antara ilmu agama dan cinta lingkungan. Selain FIGHTS, ada juga metode experiential learning yang namanya ARKA. Ini tuh semacam teknik grounding sensorik yang bikin rileks banget. Jadi pas lagi belajar di luar kelas, murid diajak buat mindful, kayak fokus ngelihat 5 benda, dengerin 4 suara alam, nyentuh 3 objek, nyium 2 aroma, dan ngecap 1 rasa. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa ngerasain langsung sensasi simpatia atau keterhubungan itu secara fisik di alam. Lewat situ, mereka bakal sadar kalau keindahan alam ini adalah wujud cinta Sang Pencipta yang benar-benar harus mereka rawat. Semua kerangka dan praktik di kelas tadi, itu ujung-ujungnya ngarah ke satu visi besar. Dokumen ini menegaskan, sebuah bangsa yang dibimbing oleh cinta akan mampu mewujudkan keadilan sosial, melestarikan kekayaan alam, dan membangun peradaban yang beradab, menuju Indonesia Emas 2045. Ini tuh ngasih pesan yang dalam banget. Kalau puncak kejayaan suatu bangsa itu nggak cuma diukur dari sekedar angka ekonomi, tapi dari kemuliaan jiwa warganya. Dan itu ngebawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Kalau aja ruang-ruang kelas kita hari ini benar-benar dirombak dan dibangun pakai pondasi simpati kosmis, rasa keterhubungan, dan cinta universal, dunia kayak apa yang bakal dibangun sama anak-anak ini di masa depan? Ini jelas bukan cuma soal panduan pendidikan biasa, ini adalah cetak biru buat merawat kemanusiaan itu sendiri. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya, dan pastinya tetaplah haus akan ilmu.